Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kemarin ya. Kemarin kita udah belajar dari materi pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit yang menular. Bisa kita ingat kemarin di antara penyakit yang menular antara lain adalah influenza, demam berdarah, chikungunya, muntaber, dan cacar air. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, daripada itu, kita tentunya tetap harus menjaga kesehatan agar terhindar dari segala penyakit yang ada, yaitu salah satunya dengan gaya hidup yang sehat. Nah, faktor-faktor yang bisa menjadi sebab akibat kita terserang penyakit antara lain adalah 1. Keturunan, 2. Gaya hidup yang kurang sehat, tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan makanan yang kita konsumsi. Lalu kita masuk pada karakteristik PTM. Apa itu PTM? PTM adalah penyakit tidak menular. Nah, di sini ada 7 hal yang bisa kalian ketahui. 1. Tidak melalui rantai penularan tertentu. 2. Masa inkubasinya panjang. 3. Berlangsungnya penyakit berlarut-larut dan bisa sangat kronis atau sangat berbahaya. 4. Kesulitan mendiagnosis. 5. Variasi dan pencabangannya sangat luas sekali. Jadi satu penyakit bisa menjadi penyebab penyakit lain muncul pada tubuh. 6. Penanggulangannya dengan biaya yang sangat tinggi. Dan 7 adalah penyakit multikausal. Kita lanjut. Dan ada pun beberapa daftar penyakit yang tidak menular, diantaranya adalah 1. Sariawan, MAH, migrain, dan asma. Nah, pada hal ini kita akan belajar tentang salah satu penyakit tidak menular terlebih dahulu, yaitu sariawan. Sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa perih dan sakit. Lalu, penyakit sariawan ini sering dialami oleh anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Ciri-cirinya adalah 1. Tidak menular. 2. Terjadi di area mulut. 3. Nyeri hingga kesulitan berbicara. Dan biasanya penyakit sariawan bisa berlangsung hingga 1 minggu lebih. Cara pencegahannya ataupun ciri-ciri lainnya yaitu adalah sebagian besar pada penyakit ini bisa sembuh sendiri seiring berjalannya waktu dan pola makan yang cukup ideal. Kita lanjut ya. Penyebab dari timbulnya sariawan sehingga menghinggapi tubuh kita adalah sistem kekebalan tubuh yang lemah, bisa juga alergi makanan, ataupun virus dan bakteri yang menyerang di area bagian mulut. 3 adalah kekurangan beberapa vitamin, diantaranya vitamin B12, asam folat, vitamin Z, dan zinc. Lalu bisa juga terjadi oleh penggunaan obat-obat tertentu yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Kita lanjut dengan cara mengatasi penyakit sariawan, yaitu jangan berikan makanan panas ataupun pedas secara berlebihan sehingga bisa mencederai permukaan kulit pada mulut. Berikan makanan yang lembut ataupun dingin. Misal, kita bisa makan yogurt ataupun buah, bisa juga dengan salad. Cara mengatasi yang selanjutnya adalah mintalah minum dengan sedotan. Nah, ini berfungsi agar mengurangi penyebaran perpecahan dari efek sariawan yang ada di mulut. Selanjutnya adalah kompres sariawan dengan es. Tidak perlu lama-lama, cukup 2-3 menit sehingga akan membasahi area mulut. Dan yang terakhir adalah segera ke dokter jika sariawan disertai demam tidak hilang dalam 2 minggu. Nah, kita akan datang ke dokter jika memang penyakit ini semakin bertambah parah dan sulit untuk dikendalikan oleh tubuh kita. Oke, kita masuk ke daftar penyakit tidak menular kedua.
yaitu adalah penyakit MAH. Nah, apa itu sakit MAH? Sakit MAH itu adalah peradangan yang terjadi pada lapisan lambung dalam kantung nasi. Nah, itu terjadi di area perut ya. Kalau di permukaan kita lihatnya. Nah, proses terjadinya MAH itu bagaimana? Yaitu dinding lambung mempunyai lapisan untuk melindungi dari asam lambung. Karena berbagai penyebab lapisan tersebut bisa terbuka. Salah satu diantaranya kita adalah telat makan ataupun makan makanan yang sangat berasam. Nah, tanda-tanda gejala MAH terjadi pada tubuh kita yaitu kita akan merasakan nyeri di ulu hati, mual hingga muntah, tekanan darah menurun, terasa pusing, keringat dingin, nadi berdetak sangat cepat. Kadang berat badan juga menurun secara drastis, nafsu makan turun, dan perut terasa begah ataupun kembung. Nah, beberapa penyebab yang bisa menjadikan penyakit MAH berada di tubuh kita adalah pola makan yang tidak teratur, sering makan makanan yang asam, suka makan makanan yang sangat pedas. Nah, untuk adik-adik maka diingat ya, makan pedas jangan terlalu berlebihan karena bisa melukai lapisan dinding pada lambung. Yang keempat, suka makan makanan yang banyak mengandung gas, diantaranya contohnya kubis, kol, atau sawi, bahkan buah pun ada yaitu durian. Penyebab kelima yaitu suka minum kopi berlebih. 6. Stres ya, jangan dianggap remeh ya, meskipun tidak langsung pada perut, namun stres juga mempengaruhi metabolisme pada tubuh kita. 7 yaitu kebiasaan merokok. Ini sangat berbahaya, maka dari itu rokok tidak dianjurkan oleh siapapun untuk dikonsumsi secara berlebihan. Dan 8 yaitu kuman Helicobacter pylori. Maka dari itu jika kita merasakan gejala-gejala MAH berada pada tubuh kita, segeralah kita tangani, karena sangat bahaya sekali jika MAH tidak tangani dengan baik, yaitu bisa terjadi penyakit yang lebih parah daripada MAH, yaitu pendarahan saluran cerna, luka pada dinding lambung, bahkan gangguan penyerapan makanan pada tubuh kita. Cara mengatasi MAH yaitu adalah makan teratur. Jaraknya adalah 2 hingga 4 jam sekali. Mengurangi makan makanan yang merangsang lambung, pedas, asam, atau bergas. Menyediakan makanan ringan di setiap waktu tertentu guna mengisi perut agar tidak kosong dalam waktu yang lama. Mengurangi stres dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah minum air hangat manis sebelum makan jika terasa mual. Dan yang terakhir tentunya makan makanan yang sangat sehat, yaitu adalah minum susu untuk menetralkan asam lambung. Oke, kita masuk pada daftar penyakit tidak menular ketiga, yaitu adalah migrain. Nah, migrain itu adalah nyeri pada kepala yang terasa berdenyut dan umumnya hanya mengenai sebelah sisi kepala, tidak sepenuhnya namun sebelah sisi pada kepala seseorang. Nah, penyakit ini sering diidap kebanyakan ataupun mayoritas oleh wanita. Jadi yang laki-laki lebih kecil kemungkinan terkena penyakit migrain. Nah, untuk menurut hasil penelitian WHO, apa itu WHO? WHO adalah World Healthy Organization. Dari total populasi manusia berusia 18 hingga 65 tahun yang melaporkan pernah mengalami sakit kepala, sekitar 30% merupakan sakit kepala setengah ataupun disebut migrain. Pada sebagian orang, serangan migrain dapat muncul hingga beberapa kali dalam setahun. Akan tetapi, pada penderita lainnya, migrain dapat muncul hingga beberapa kali dalam seminggu. Tentunya ini sangat berbahaya sekali karena sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Pada kasus tertentu, nyaris dapat muncul di kedua sisi kepala dan bahkan menyerang leher penderita.
Ini adalah bentuk penyakit migrain dengan level up atau level kedua, yaitu penyakit yang lebih serius daripada migrain biasa. Nah, penyebab penyakit migrain diderita oleh seseorang diantaranya adalah perubahan hormon. Nah, ini juga seperti yang kita bilang tadi, biasanya lebih tinggi berisiko pada wanita. Kedua adalah obesitas. Ketiga, komplikasi zat kimia jaringan saraf, otak, dan pembuluh darah. Keempat, genetik atau bawaan dari orang tua, kakek, atau turunan lainnya, yaitu memiliki kerabat dekat yang juga mengalami migrain di sebelum-sebelumnya. Dan pemicu lainnya adalah bisa jadi terjadi stres dan kelelahan dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah makanan dan minuman, yaitu akibat konsumsi makanan dan minuman jenis tertentu yang tidak cocok pada tubuh. Namun tidak perlu khawatir, semua penyakit tentu ada beberapa cara pencegahannya. Nah, untuk migrain cara pencegahannya adalah perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, dari sini adik-adik tahu kan bahwa pentingnya kita makan sayuran dan buah-buahan. Makan secara teratur dan jangan menunda waktu makan. Buatlah jam tidur yang pasti, waktunya pasti, dan diutamakan disiplin. Jangan menggunakan gadget secara berlebihan. Tahu kan, gadget sekarang. Konsumsi air putih 3 liter per hari. Oke, kali ini kita masuk pada daftar dari penyakit tidak motor yang terakhir yang perlu kita pelajari, yaitu adalah asma. Apa itu asma? Asma adalah peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan dan hiperreaktivitas saluran nafas. Asma dapat mengenai semua umur, jadi tidak ada golongan tertentu yang sangat berisiko terkena asma, jadi bisa menyerang siapa saja. Lebih sering pada usia anak dan dewasa. Oke, untuk gejala asma yaitu dapat berupa diantaranya adalah batuk berdahak, sesak nafas, nafas berbunyi. Adapun riwayat alergi dan adapun riwayat asma dalam keluarga. Nah, gejala tersebut mempunyai ciri khas adanya faktor pencetus asma tersebut berulang atau timbul secara bergiliran, memburuk pada malam hari, dapat reda spontan dengan atau tanpa perlu bantuan obat. Oke, beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab atau pencetus terjadinya asma adalah tungau debu dari rumah. Biasanya tungau bisa kita jumpai di bantal ataupun di sekitar kamar tidur. Kedua adalah bulu binatang. Nah, ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang sangat sensitif terhadap bulu binatang. Ketiga yaitu adalah perubahan cuaca. Yang keempat adalah bau-bauan yang sangat menusuk, tentunya sangat mengganggu bagi tubuh kita dan mengganggu pernapasan kita. Kelima adalah asap rokok. Kita tahu kan ada kandungan tertentu pada asap rokok yang bisa mengganggu pernapasan seseorang. Di antaranya adalah nikotin. Selanjutnya adalah polusi dari kendaraan bermotor. Ini juga mengenai dengan asap yang sangat mengganggu. Selanjutnya adalah asap rumah tangga. Selanjutnya obat-obatan tertentu yang tentunya mengganggu pernafasan kita. Dan hal lain yang bisa menyebabkan asma terjadi pada tubuh kita yaitu adalah infeksi saluran pernafasan, serbuk dari sari-sari bunga yang bertaburan, dan terakhir adalah kecapaian atau keletihan fisik akibat aktivitas yang terlalu berat sebelumnya. Ya, itu mungkin adalah beberapa faktor yang bisa menjadi landasan terjadinya penyakit asma menyerang pada tubuh kita. Dan seperti penyakit-penyakit lainnya sebelum dari ini, yaitu ada pun beberapa cara mencegah dan mengendalikan asma sehingga asma tidak berlarut-larut ataupun diderita dengan cukup parah oleh tubuh kita. Yaitu beberapa cara pencegahannya adalah menghindari penggunaan kasur dan bantal kapuk. Nah,
Bantal kapuk salah satu saran dari tungau. Gunakan kasur dan bantal sintetis atau busa, yaitu ganti spray secara teratur sehingga kebersihan dari kamar tidur dan kasur tetap terjaga. Selanjutnya adalah dengan menjaga kebersihan perabotan rumah tangga. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah ataupun kamar tidur. Dan dari segi makanan, kita tentu harus menjaga gizi yang cukup dan seimbang. Hindari penggunaan kipas angin karena bisa menerbangkan debu-debu yang ada di bawah ataupun permukaan dasar lantai. Selanjutnya adalah patuh menggunakan obat pengontrol teratur sesuai anjuran dokter. Dan yang sekarang kita alami salah satunya dengan menggunakan masker saat melakukan kegiatan bersih-bersih lantai. Diantaranya adalah menyapu, mengepel, ataupun membersihkan sudut-sudut ruangan menggunakan masker sehingga tidak ada debu yang masuk pada sistem saluran pernafasan kita. Oke, mungkin itu yang bisa Ustaz jelaskan dari beberapa penyakit yang ada. Namun sebenarnya masih sangat banyak sekali jenis-jenis penyakit menular maupun tidak menular yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, diantaranya bisa kalian lihat di daftar tersebut, yaitu di sini. Gimana? Udah kalian baca belum daftar dari beberapa penyakit yang ada? Oke, mungkin sekian dari Ustadz pembelajaran pada bab 9 kali ini tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular maupun tidak menular. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya makan bergizi, hidup sehat, olahraga teratur, dan menjaga kebersihan adalah faktor penentu menjaga tubuh kita agar tetap bugar. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.